sebentar ya. Oke. Sebelumnya aku pengen jelasin dulu apa itu naik level.tech. Naik level itu adalah platform untuk memecahkan masalah adanya gap antara kebutuhan perusahaan dengan talent yang membutuhkan pekerjaan. Nah, saat ini tuh perusahaan startup mengalami kesulitan nih dalam mencari talent sesuai kebutuhan mereka. Namun di sisi lain, banyak talent juga yang belum memperoleh pekerjaan impian mereka. Nah, naik level ini hadir dengan memberikan 3 program sesuai kebutuhan para talent dan sesuai kebutuhan para talent. Yaitu ada kelas interaktif yang saat ini kita lakukan, ada video webinar yang bisa teman-teman nikmati nantinya sebenarnya di YouTube, dan juga ada one on one mentorship dengan mentor yang tentunya sudah berpengalaman, kayak gitu. Ini ada kelas interaktifnya. Peserta dapat merespon apa yang disampaikan speaker melalui kolom chat. Jika sekiranya apa yang disampaikan speaker relate dengan pekerjaan sehari, menarik atau kalian punya pandangan lain, peserta juga bisa bertanya kapanpun kepada speaker melalui kolom chat yang ada di kanan bawah. Nanti speaker akan jawab langsung atau di sesi Q&A berikutnya. Gitu. Silakan Mas Dudi, bisa dilanjutkan. Oke, thank you Mas Git. Berarti langsung mulai aja ya. Ya, siap. Stage is your, Mas. Siap. Oke. Sebelumnya izin share screen dulu. Udah kelihatan? Kelihatan, Mas. Kalau gini kelihatan ya, Mas Git? Yoi, jelas. Oke. Teman-teman selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang buat teman-teman. Pertama-tama thank you banget buat teman-teman udah join di kelas kali ini. Karena saya juga tahu ini nggak hari Minggu ya, hari libur-libur, dan mungkin bagi yang puasa ini adalah jam-jam yang mungkin jam-jam rawan, jam-jam lapar-laparnya. Tapi teman-teman mengalokasikan waktunya untuk join ke kelas ini, itu thank you banget buat teman-teman. Seperti yang udah dijelasin disinggung dikit tadi oleh Mas Gita, jadi di sini sebenarnya kita itu untuk bridging the gap ya, dari kebutuhan dari company dan talent yang ada. Jadi makanya untuk sesi kali ini tuh kita ngadain kelas interaktif. Jadi di sesi kali ini tuh kita akan belajar bareng tentang introduction to software testing. Jadi mungkin teman-teman yang belum familiar dengan apa itu software testing, itu hopefully teman-teman after end of this session itu bisa seenggaknya dapat insight-insight baru, terus kemudian bisa lebih familiar dengan software testing, dan bisa jadi bekal lah untuk dive deeper di software testing nanti gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin udah yang hadir di sini dan udah nyemplung di dunia software testing atau QA nih, mungkin at least ya hopefully bisa dapat insight-insight baru atau throwback lah ya untuk dasar-dasarnya. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau didiscuss, silakan open banget ya teman-teman. Gitu. Jadi mungkin langsung aja kita mulai. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilham Dudi Adi Karya Rahmat, bisa dipanggil Dudi. Saat ini saya bekerja sebagai software quality analyst di suatu e-commerce company. Dan saya pernah berkarir di Altera itu sebagai quality engineer, di Rally sebagai quality engineer juga, dan di Sinbad sebagai software developer engineer in test, itu jadi basically juga sama sih kayak quality engineer gitu. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita mulai. Di sesi ini itu akan ada 3 key points. Yang pertama adalah what is software testing, apa itu software testing, dan mungkin dasar-dasarnya. Kemudian software testing life cycle, dan kemudian yang ketiga adalah prepare to be a software tester gitu. Kita langsung aja masuk ke key point nomor 1, yaitu yang what is software testing. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan software testing itu, sebenarnya bisa dibilang kalau software testing itu artinya ya
seperti kedengarannya. Jadi kita testing suatu software gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang udah udah nyemplung, mungkin at least pernah dengar lah ocehan kayak gini. Software testing kan cuman klik-klik doang. Software testing kan cuman cek-cek ini itu doang, cuman klik-klik doang. Semuanya mah bisa kalau gitu. Gampang kalau gitu mah. Jadi gitu ya. Dan padahal sebenarnya ya obviously software testing itu jauh lebih dari itu, way more than that gitu. Jadi kalau teman-teman dengan quick Google search apa itu software testing, teman-teman bakalan dapat definisi formalnya kurang lebih seperti ini. Jadi software testing itu adalah metode untuk cek apakah actual software product itu match atau sama dengan expected requirement gitu. Dan untuk make sure kalau software produknya itu defect free atau nggak ada cacatnya atau bug free. Nah, the purpose of software testing atau tujuan dari software testing itu adalah untuk mengidentifikasi error dan mengidentifikasi apakah ada requirement yang salah atau yang miss dibandingkan dengan expected atau requirement-nya itu yang diminta. Jadi intinya itu nyamain apakah antara the actual software product dengan yang diinginkan atau di-requirement-kan itu sama atau enggak. Nah, dari definisi ini itu sebenarnya enggak 100% salah, cuman personally dari aku ada beberapa hal yang mungkin bisa disimplify atau mungkin bahkan direvisi gitu ya. Jadi sebelum lanjut, mungkin dari aku akan nunjukin ada sebuah ilustrasi mungkin supaya dari teman-teman bisa dapat gambaran juga yang lebih jelas instead of cuman definisi tulisan aja. Jadi ini adalah sebuah gambar ya rumah. Mungkin emang bagian belakangnya tuh nggak kelihatan ya, cuman kita asumsikan ini tuh adalah rumah tanpa pintu dan tanpa jendela. Oke. Nah, case ini tuh prosesnya kurang lebih gini. Jadi pertama dari arsitek, dia ngedesain rumah ini emang tanpa jendela dan tanpa pintu. Oke. Emang gitu dari desainnya. Terus kemudian diterusin dong ke mandor tukang atau tukangnya lah. Kemudian dibikin oleh tukangnya based on desain yang dikasih oleh arsiteknya. Dibikin udah jadi rumah tanpa pintu dan tanpa jendela. Nah, setelah udah jadi dibangun, ada agent atau supervisor lah yang datang untuk ngecek hasil jadinya. Dan dia itu ngebawa desain yang tadi dihasilkan oleh arsitek gitu. Jadi dia nyamain apakah yang dibangun oleh tukang itu udah sama dengan apa yang diminta oleh si arsitek. Dicek, oh oke, sama kok ini udah tanpa pintu, tanpa jendela, oke, ini approve, match kok sama requirement-nya, expected requirement-nya sama kok dengan actual product-nya, diberikanlah ke user atau customer. Nah, saya yakin 100% kalau saat user atau customer itu menerima rumah ini, pasti entah mereka akan marah, ngomel-ngomel, ngejek-ngejek dan sebagainya. Pokoknya apaan ini? Ini rumah tanpa jendela, tanpa pintu, mau gimana? Siapa yang butuh untuk rumah kayak gini? Nah, sebenarnya case tadi itu likely to happen di software development juga. Jadi bayangin arsitek tadi itu adalah mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan lingkungan software development, biasanya itu untuk ngedevelop suatu software atau fitur, kita ada satu tim dan generally sekali lagi ini mungkin setiap company beda-beda ya, cuman generally itu ada PM atau product manager, kemudian developer dan ada QA. Nah, product manager ini yang tugasnya untuk planning apa fitur atau produk yang akan kita bikin selanjutnya gitu. Nah, jadi di sini PM itu ngasih requirement, kita akan bikin rumah tanpa pintu dan tanpa jendela nih. Kemudian tukangnya tadi adalah developernya atau software engineer-nya. Dibuatlah sesuai dengan apa yang diminta oleh PM. Nah, kemudian yang agent atau supervisor tadi itu adalah QA. Dia ngecek apakah yang diminta oleh PM itu sama dengan yang dibikin oleh developer. Nah, akhirnya saat dikasih customer, itu bukan produk yang diinginkan oleh customer. Gitu. Nah, sejatinya
software testing di sini, impact dari software testing atau gunanya software testing di sini adalah untuk nge-prevent hal-hal seperti ini terjadi. Jadi saat si PM ngasih requirement rumah tanpa pintu dan tanpa jendela ini, sebelum dibuat oleh developer, kita itu udah intercept di situ. Kalau kayak gini, kayaknya salah deh, kayaknya ini ada potensi untuk jadi bug deh, atau potensi untuk cacat deh. Ini kayaknya nggak akan ada user yang mau dengan produk seperti ini. Nah, itu adalah sebenarnya termasuk juga di scope software testing gitu. Nah, jadi instead of definisi yang tadi, personally dari aku lebih setuju dengan definisi yang ini. Software testing itu adalah memastikan kualitas di suatu produk untuk dapat memenuhi ekspektasi atau kebutuhan both dari company side ataupun end user side. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar klik doang nyamain antara yang diminta oleh PM dan yang dibuat oleh developer, tapi kita juga harus ikut andil dalam menjaga kualitas yang mau dibikin. Jadi dari awal itu kita udah harus in charge gitu. Kita udah harus melakukan testing di situ, begitu. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya seberapa penting sih software testing itu? Gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang udah tahu, sebenarnya lumayan banyak ada beberapa tech company di Indonesia yang jalan itu sebenarnya beroperasi tanpa adanya software testing atau tanpa adanya divisi QA. Itu sebenarnya banyak. Nggak cuma 1-2 lah, banyak. Cuman ya emang lebih banyak lagi yang ada QA-nya. Jadi pertanyaan sebenarnya penting nggak sih adanya software testing atau QA ini? Nah, kalau dari aku yang jawab, mungkin akan sedikit bias ya, karena dari aku sendiri adalah software tester, jadi mungkin aku akan jawabnya penting. Jadi aku akan let teman-teman untuk decide sendiri dan memberi contoh-contoh tentang software testing, pentingnya software testing itu. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dicari sebenarnya dari quick Google search. Salah satunya adalah pada April 1999 ada software bug yang menyebabkan failure launch-nya military satellite yang seharga $1.2 billion. Dan itu adalah the costliest accident in history. Nah, terus kemudian ada Nissan Cars, itu menarik lebih dari 1 juta mobil-mobil mereka dari market karena ada software failure di airbag sensorinya. Jadi ini udah menyangkut nyawa nih. Kemudian yang ketiga lebih parah lagi, di China Airlines Airbus A300 itu crash karena ada software bug di tahun 1994 dan menyebabkan meninggalnya 264 innocent life. Ini mungkin adalah contoh-contoh ekstrimnya, cuman dari aku mungkin akan memberikan beberapa contoh yang likely to happen di environment sekitar kita. Jadi mungkin salah satu contohnya adalah, let's say di digital banking application nggak ada software testing nih, ternyata saat udah di launch, ada satu user yang transfer ke rekening yang lain, dan setelah sukses, amount duit yang dari yang si transfer ini nggak berkurang, tapi duit yang ditransfer ini, yang menerima transfernya itu nambah. Jadi nggak ngurangin yang transfer, tapi nambahin yang ditransfer. Atau mungkin di e-commerce app, saat user create order dan bayar, itu udah ngedidak atau ngurangin duitnya si user ini, tapi ordernya nggak berhasil dibikin. Jadi uangnya hilang begitu aja. Nah, bug-bug seperti ini itu likely to happen, dan dan kalau misalnya di skala yang besar ya, meskipun ini cuma kejadian let's say 10 menit, itu bisa berpotensi untuk menyebabkan kerugian yang cost-nya besar sekali gitu. Jadi mungkin dari contoh-contoh itu mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri sebenarnya seberapa penting sih software testing itu. Gitu. Nah, selanjutnya di software testing ini sebenarnya dalam melakukan software testing itu ada prinsip yang cukup penting untuk baik teman-teman yang belum familiar dengan testing, mau masuk ke software testing nih, ini sangat penting sekali untuk dipelajari, maupun teman-teman yang udah nyemplung di dunia QA atau software testing, ini juga sangat penting untuk dipegang
untuk sebagai pedoman di day-to-day daily task-nya gitu. Jadi ini adalah principle of software testing. Sebenarnya ada 7. Kita bahas di sini satu-satu, oke? Yang pertama adalah testing shows presence of defects. Jadi di sini tuh testing itu berbicara tentang adanya sebuah defects, adanya sebuah kecacatan, adanya sebuah bug. Tetapi testing itu tidak berbicara tentang tidak adanya sebuah bug atau defects. Nah, gimana maksudnya di sini? Jadi maksudnya adalah software testing itu berbicara tentang ada bug nih di order, ada bug nih di tampilannya di sini, ada bug nih, ini nggak sesuai nih dengan yang dibutuhkan. Software testing bisa ngomong tentang itu. Tapi software testing tidak akan pernah bisa ngomong kalau software ini atau produk ini atau fitur ini udah 100% nggak ada bug nih. Software ini udah 100% nggak ada cacat nih, defect free udahan. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi software testing itu tidak akan pernah bisa memastikan suatu software itu bug free. Itu nggak akan pernah bisa. Nah, sebenarnya principles ini itu nyambung dengan principles yang kedua, yaitu exhaustive testing is not possible. Jadi maksudnya adalah meskipun teman-teman itu punya banyak banget waktu, even if you had all the time in this world, teman-teman itu tetap tidak akan bisa cukup, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk testing segala possible input combination ataupun output combination. Itu nggak akan cukup. Edge case-nya, setiap case-nya itu nggak akan cukup. It's just not possible. Gitu. Nah, sebenarnya dari aku ya personally nganggap emang semua prinsip of software testing ini penting. Cuman 2 yang awal ini personally menurut aku ini sangat penting. Dan apalagi untuk teman-teman yang baru masuk di dunia software testing gitu ya. Karena banyak sekali case di mana QA di sekitar saya, QA itu handle suatu produk nih. Nah, terus ada setelah launch di production, ada bug yang lolos. Kemudian disalah-salahin lah QA ini. Kemudian si QA ini terlalu menyalahkan diri sendiri, kemudian down dan sebagainya, dan karena menganggap wah ini salahku dan bla 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 gitu. Nah, sebenarnya iya emang bisa di-prevent dengan kalau kita nemuin itu saat software testing. Cuman balik lagi ke principles. Kalau exhaustive testing itu nggak possible. Kita ngetes semua input combination atau semua possible cases itu it's just not possible. Dan testing itu nggak akan pernah bisa memastikan kalau suatu software itu 100% bug free, itu nggak akan pernah bisa. Jadi emang wajar sebenarnya kalau ada bug yang lolos, itu wajar banget. Cuman tugas kita sebagai QA kalau misalnya ada bug yang lewat, itu pertama pasti kita fixing. After fixing itu kita belajar dari bug yang itu. Jadi biar nggak kejadian di next version atau next release gitu. Nah, selanjutnya untuk principles yang selanjutnya adalah early testing. Jadi it is much cheaper, ini sangat jauh lebih murah untuk fix defect itu di early stages of testing. Kita balik lagi ke case yang tadi, rumah tanpa pintu tanpa jendela. Jadi saat kita intercept sebelum dibikin oleh developer nih, kita udah ini kayaknya nggak gini deh. Jadi di fixing sebelum dibikin oleh developer itu jauh lebih murah daripada udah dibikin nih oleh developer. Ternyata kita wah ini kayaknya nggak gini nih. Jadinya karena udah jadi dia harus ngebongkar dulu, bangun lagi. Jadi itu akan menjadi lebih mahal gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah absence of errors fallacy. Jadi it is possible suatu software itu 99 bug free tapi tetap unusable. Itu sangat mungkin. Kembali lagi ke case yang tadi, rumah tanpa pintu, tanpa jendela. Let's say kita nggak ngelakuin early testing. Let's say udah di-develop sama developernya, terus baru nge-hire QA setelah itu. Oke. Jadi kita ngebandingin dong dengan requirement dari PM dan apa yang udah di actual produknya. Kalau based on itu, software ini akan 99% bug free. Tapi balik lagi, software ini tuh atau produk ini tuh unusable, maksudnya tidak diperlukan atau bukan memenuhi customer needs or expectation, jadi unusable gitu.
Yang selanjutnya itu ada defect clustering. Defect clustering ini menyatakan kalau kurang lebih 80% dari problems yang ditemukan atau bug yang ditemukan itu biasanya terletak di 20% of modules. Maksudnya gimana? Jadi katakanlah di satu fitur itu biasanya kan ada beberapa modul ya. Jadi katakanlah saat fitur A itu punya modul 4 modul nih. Modul 1, 2, 3, 4. Nah, most of the time 80% dari bug yang sering ditemukan itu cuman ada di salah satu modulnya doang. Jadi bukan di empat-empatnya ini kebagi rata, tapi biasanya itu ada satu modul yang itu adalah sarangnya bug gitu. Biasanya sih itu core modulnya gitu. Untuk yang selanjutnya adalah pesticide paradox. Pesticide paradox ini paradoks pestisida. Jadi mungkin teman-teman ada yang familiar juga. Saat kita memakai pestisida saat pertama kali, mungkin itu efektivitasnya akan sangat tinggi. Jadi hama-hama itu mungkin akan langsung mati tuh. Tapi kalau kita pakai pestisida yang sama berkali-kali di tempat yang sama, lambat laun akan efektivitasnya pasti akan menurun dan sampai ke titik efektivitas ini benar-benar useless atau nol. Jadi hama itu udah nggak terpengaruh sama sekali. Nah itu juga bisa terjadi di software testing. Kalau kita ngelakuin tes nih based on tes skenario yang sama, mungkin awalnya kita akan nemuin bug banyak tuh. Tapi kalau kita ngelakuin skenario yang sama persis dari waktu ke waktu, lama-kelamaan juga sama, efektivitasnya akan turun dan dan akan menjadi useless untuk bisa menemukan defect atau bug baru. Makanya kita perlu untuk maintain test case atau test skenario yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir ini juga cukup penting, testing is context dependent. Jadi maksudnya akan aku jabarin dengan contoh aja langsung. Cara testing, objek yang di-testing, yang kita lakukan di katakanlah aplikasi fintech, itu jauh berbeda dengan cara testing dan apa yang kita testing itu kalau misalnya kita lakukan di aplikasi e-commerce. Itu sangat berbeda. Begitu juga di aplikasi e-commerce, testingnya itu jauh beda dengan let's say digital banking gitu. Itu jauh berbeda. Makanya testing itu benar-benar context dependent gitu. Nah, mungkin itu dari yang key point yang pertama. Kita lanjut ke key point yang kedua ya, software testing life cycle. Sama seperti software development, jadi software testing pun juga punya life cycle-nya, SDLC, dan SDLC itu seperti ini. Jadi dimulai dari requirement analysis, kemudian test planning, kemudian test case development, test environment setup, test execution, dan test report. Kita akan bahas ini satu-satu, tapi mungkin nggak deep dive ya. Jadi kita akan bahas ini, mungkin ada satu atau dua hal yang kita akan deeper. Kita mulai dari requirement analysis. Requirement analysis ini sebenarnya fase di mana kita ngelakuin early testing. Requirement analysis ini kalau di case yang tadi di rumah tanpa pintu tanpa jendela, itu kita lakukan saat PM memberi requirement-nya. Jadi saat PM memberi requirement tuh kita langsung analisis apakah yang mau dibikin PM ini bisa meet user expectation dan company expectation, apakah ini ada potensi bug atau defect. Jadi kita melakukan early testing di requirement analysis ini. Outputnya adalah kita bisa nge-intercept tadi sebelum dibikin developer itu kita udah bisa nge-catch bug-nya gitu. After requirement-nya udah final dari PM, kita akan ngelakuin yang namanya fase test planning. Di test planning ini kita akan plan mulai dari apa yang akan mau kita testing, bagaimana cara testingnya, dengan apa kita nge-testingnya, terus kemudian kita nge-estimate effortnya, kemudian kita nge-estimate timeline-nya, kita juga nge-estimate resource-nya. Jadi benar-benar di test planning itu kita nge-plan strategi kita untuk testing ini gimana gitu. Nah, setelah test planning, kita masuk ke test case development. Test case development ini fase yang cukup krusial bagi software testing ya. Karena jadi gini, software engineer atau developer itu kan output-nya adalah line of code ya. Nah, sedangkan software tester atau QA itu output-nya adalah test case. Nah, test case itu kita buat di fase test case development ini. Gitu.
Kita akan coba bahas lebih detail untuk test case development ini. Nah, jadi test case itu adalah sebuah set of actions yang kita lakukan untuk mencapai sebuah goal. Jadi mungkin agak abu-abu di situ, tapi akan saya jelasin pakai langsung contoh aja, biar teman-teman dapat gambarannya. Ini adalah standar format dari sebuah test case. Jadi description itu menjelaskan test goal dari test case-nya ini apa. Precondition-nya adalah condition yang harus di-meet sebelum dilakukan tesnya. Steps ini adalah action item-nya. Kemudian ada expected result dan actual result. Ini adalah expected result itu outcome yang diekspektasikan atau yang diharapkan. Kemudian actual result itu adalah outcome yang sebenarnya keluar. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Sebelumnya, aku pengen teman-teman tahu kalau sebenarnya format untuk membuat test case ini nggak ada yang saklek ya, nggak ada yang format yang benar-benar 100% benar. Format ini nih yang benar, format itu salah. Jadi itu nggak ada, benar-benar di sini itu sebenarnya bebas ya. Cuman intinya itu udah mencakup hal-hal yang tadi di sini, description, precondition, steps, dan result gitu. Di sini aku kasih dua contoh test case. Yang pertama itu test case dengan menggunakan Gherkin syntax. Jadi Gherkin syntax itu pakai given when then. Di sini kita coba lihat. Jadi feature ini adalah test case description-nya. Jadi dia akan nge-describe mau ngapain sih test case-nya, mau ngetes apa sih. Nah di sini dia akan ngetes login functionality dari social networking site Facebook. Jadi function login dari Facebook itu yang mau dia tes. Nah jadi test case description itu menjelaskan apa goal-nya. Kemudian given ini adalah precondition-nya, kondisi yang harus di-meet saat sebelum steps-nya dilakuin. Jadi sebelum step-nya dilakuin, user ini harus sudah menjadi terdaftar sebagai Facebook user. Kemudian when dan end ini adalah steps-nya atau action item-nya. Jadi when I enter username as username and I enter the password as the password, then ini adalah expected result-nya. I should be redirected to the homepage of Facebook. Gitu. Yang kedua itu adalah contoh test case yang jujur kayaknya sih nggak ada namanya ya untuk formatnya. Cuman ini adalah format yang cukup standar atau cukup general yang biasanya itu aku juga lihat QA teman-teman QA itu juga ada yang pakai ini. Dia ada test case description, terus test steps, precondition-nya dimasukin di test steps, kemudian ada tambahan test data, expected result, actual result, dan status apakah pass atau fail gitu. Ini adalah untuk test case development-nya. Jadi kita di situ fase ini kita bikin test case itu sebanyak-banyak mungkin untuk fitur yang akan kita tes. Gitu. Oke, terus kita balik lagi ke software testing life cycle. Selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke fase test environment setup. Di test environment setup ini sebenarnya setahu aku ya ini fase yang tidak dilakuin sebenarnya setiap software testing life cycle. Jadi setup-nya itu lebih dilakuin di awal-awal. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan test environment, sebenarnya itu katakanlah kita ambil di salah satu e-commerce lah ya, aplikasi yang mereka sajikan di Google Play Store atau App Store dan kita download terus kita akses. Itu adalah hasil atau produk yang ada di environment production atau live. Jadi itu adalah environment production dan live. Dan saat tim developernya itu ngedevelop suatu fitur baru, itu nggak mungkin itu dilakuin di environment production. Karena bayangin kalau misalnya kita nih sebagai end user ngebuka, let's say profile page deh. 1 detik profil page-nya itu saat kita buka tampilannya seperti ini gitu ya. Kemudian kita pindah page, kita akses lagi, udah berubah. Nah itu kan nggak mungkin kan, karena itu akan mengganggu flow dari user. Makanya itu ada environment untuk testing, untuk development. Biasanya itu dinamain, kalau nggak, ini beda-beda setiap company, biasanya dinamain kalau nggak staging, atau kalau nggak sandbox, atau environment UAT, atau test gitu. Jadi ini adalah environment yang mempunyai server sendiri, database sendiri yang digunakan khusus untuk testing dan development gitu.
Dan di test environment setup ini untuk memastikan kalau environment yang digunakan untuk testing itu udah berjalan dengan baik, gitu, udah bisa dipakai, gitu. Terus lanjut, selanjutnya data execution ini adalah fase di mana kita ngelakuin testingnya, ngelakuin testing based on test case yang udah kita bikin yang tadi, gitu. Jadi di sini kita fase di mana kita menemuin bug, lapor ke developernya, fixing dan sebagainya. Setelah test execution selesai, kita masuk ke test report. Biasanya test report ini kalau udah test execution-nya itu udah selesai semua, udah pas semua, itu kita bikin test report-nya, atau kalau misalnya ada yang gagal pun kita juga bisa bikin report-nya nunjukin kalau ini nih ada yang gagal dari testing-nya gitu. Oke, itu sih dari software testing life cycle. Terus mungkin dari teman-teman juga udah pada tahu ya kalau sebenarnya testing itu ada 2 jenis, yaitu ada manual dan automation testing. Sebenarnya artinya itu sama seperti yang didengarannya sih. Manual testing itu adalah testing yang test case-nya itu di-execute oleh human tester. Jadi real orang atau real software tester gitu ya. Itu dilakukan secara manual. Kemudian ada automation testing, ini test case-nya itu di-execute memakai automation tools. Banyak banget automation tools itu. Biasanya ada quality engineer yang bikin script-nya untuk ngejalanin automation ini. Nah, sebenarnya manual sama automation ini itu saling support satu sama lain sebenarnya. Karena basically kalau dari aku ya, sepengalamanku melihatnya, automation testing itu exist untuk nge-support manual testing gitu. Jadi automation testing itu kan ngejalanin script, apakah script dengan ngejalanin test case yang akan di tes di situ. Nah, biasanya itu test case-nya itu based on apa yang dibikin oleh kalau misalnya ada 2 divisi beda ya, apa yang dibikin oleh di manual testing gitu. Nah, otomatis kalau manual testing-nya itu test case-nya udah scope-nya udah bagus banget dan udah simple dan udah nge-handle atau udah mencakup semua scope, otomatis automation testing-nya juga hasilnya akan bagus juga. Tapi kalau manual testing-nya itu scope-nya ternyata belum maksimal, belum efisien, nah maka automation testing-nya itu most likely juga akan ikut belum efisien juga gitu. Jadi sebenarnya ini personally dari aku melihatnya itu automation testing itu exist untuk support manual testing gitu. Kemudian kita masuk ke key point yang terakhir, yaitu prepare to be a software tester. Sebenarnya ini, Mas Dudi, oh ya gimana? sorry Mas, udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mau kita buka Oh, sesi Q&A dulu atau mau di akhir, Mas? oke boleh sih. Sebenarnya ini tinggal dikit sih, tapi mau dijawab dulu kah dari kita? Gimana? Oh iya, ya udah boleh. Ini tinggal dikit lagi gitu, Mas. Habis itu kita discuss aja berarti ya. Ya, gitu aja deh. Gitu aja kali ya, biar maksudnya pertanyaan langsung semuanya gitu aja kali ya. Oke, boleh, Mas. Oke. Silakan Yang terakhir lanjutkan, ini, Mas Dudi. oke, selain terakhir ini sebenarnya prepare to be a software tester ini sebenarnya nggak banyak ya. Dan mungkin agak tricky juga. Jadi ini adalah general skills untuk yang diperlukan untuk software tester. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat ini ada beberapa poin yang ini mah template banget skills-nya, atau ini mah semuanya emang dibutuhin di mana-mana. Tapi saya akan menjelasin kenapa poin-poin ini itu penting untuk software tester miliki gitu ya. Yang pertama ini sebenarnya adalah eagerness to learn new things atau kemauan untuk belajar hal baru. Ya, ini penting banget buat software tester. Sebenarnya ini nyambung juga ke fast adaptation ya, yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kita kembali lagi ke software principles yang terakhir tadi, software testing is context dependent. Cara kita testing di e-commerce itu beda dengan fintech. Jadi kalau misalnya kita di fintech nih, udah belajar cara testingnya, karena kita udah 2 tahun tuh di situ. Misalnya kita mau pindah ke company yang e-commerce, itu mau nggak mau, meskipun kita udah 2 tahun experience ya, kita mau nggak mau bakalan harus belajar dari bawah lagi untuk how to testnya. Karena emang testing itu konteks dependent, jadi nggak bisa kita ngebawa cara testing kita di fintech itu ke e-commerce, itu nggak bisa. Makanya itu perlu banget kemauan untuk belajar hal baru dan adaptasi yang cepat. Tuh. Terus kemudian ada meticulousness atau ketelitian. Ini
obviously karena kita sebagai tester itu harus bisa teliti ya untuk menemuin bug-bug yang nyelip-nyelip. Kemudian ada communication, ini juga penting banget karena basically tugas dari software tester itu day to day itu nyalahin developer. Itu kalau kita kasarannya ya, itu kita nyalahin kerjaannya developer mulu. Dan siapa sih sebenarnya orang yang mau setiap hari itu disalah-salahin kerjaannya? Nah, maka dari itu kita sebagai software tester itu harus bisa mengerti cara mengkomunikasikan ke developer kalau misalnya ada bug nih, ada yang salah dengan kerjaan lu dan sebagainya, itu kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Kemudian yang kedua ini, yang dua terakhir ini problem solving dan analytical skills ini sama sebenarnya diperlukan mungkin di case yang tadi kayak di requirement analysis itu kita harus bisa analisis gimana sih apakah requirement ini udah bener atau apakah requirement ini udah yang dibutuhin dan sebagainya, itu kita harus bisa nganalisis itu gitu. Kemudian ada ini software tester tools ya, ini yang terakhir. Sebenarnya kembali lagi ke testing is context dependent, cuman dari pengalaman saya ini adalah tools-tools yang generally dipakai emang gitu. Postman ini adalah API platform di mana kita biasanya sih kalau tester pakai ini buat testing ya, buat testing API, buat coba-coba API dan testing melihat respons dan sebagainya. Dan testing ini adalah test case management system. Testing ini adalah test case management system. Sebenarnya banyak, nggak perlu testing. Ada testing, ada test real. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar, test case management system itu adalah sebuah platform untuk para QA itu menaruh test case yang mereka udah buat, kan banyak tuh, dan kita butuh platform untuk nge-manage itu. Nah, makanya ada sebuah software namanya test case management system gitu. Kan Debiver ini sebenarnya DBMS, ini sih bebas mau pakai DBMS yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting itu kita harus bisa ngecek apakah database itu udah beneran, behavior-nya udah bener atau enggak. Karena kita create order nih dari website bisa, tapi kita harus cek juga apakah di database itu beneran masuk atau enggak datanya. Gitu. Yang selanjutnya adalah Jira, ini adalah project management tools, ini bebas, tapi so far sih di semua company yang aku udah kerja di situ itu semuanya pakai Jira sih. Ini untuk bug tracking dan project management tools gitu. Yang terakhir adalah Chrome DevTools. Di sini sebenarnya day to day-nya kalau misalnya testing web base itu kita akan banyak pakai inspect element, terus kita checking log-nya yang terjadi, apa sih yang terjadi di page ini untuk checking API apa yang di-hit, kemudian responsnya gimana dan sebagainya. Gitu sih sebenarnya untuk materi kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan aja. Open mic juga boleh ya. Gitu sih. Saya berikan ke Mas Gita. Thank you teman-teman. Oke, mantap banget Mas Dudi. Udah banyak nih pertanyaannya nih. Bisa langsung lihat di kolom chat. Nah, kita coba jawab dari yang teratas dulu ya. Oke, ini dari gimana nih Mas Gita? Dari Mas Gita. Beberapa udah ada yang chat, kita discuss dulu yang dari chat. Habis itu yang mau bertanya bisa raise hand, baru kita bisa discuss. Oke. Dari Felix Jonathan nih, mau nanya dong, gimana ngatasin testing kalau tidak ada PM? Requirement menjadi tidak jelas karena PM-nya baru aja keluar dan belum ada pengganti. Oke. Dan nomor 2, gimana caranya ngatasin pesticide paradox? Oke, thank you Mas Felix. Ini nomor 1 yang gimana ngatasin testing kalau tidak ada PM ya. Requirement jadi tidak jelas, terus kemudian karena PM-nya baru jadi dan belum ada pengganti. Biasanya itu, ini sebenarnya case by case ya. Ini kan sebenarnya bukan proper flow, cuman dari aku ada pengalaman sebenarnya. Kalau misalnya dari PM-nya ini, katakanlah tidak ada PM atau PM-nya ini baru keluar dan belum ada pengganti, biasanya itu kita akan, kalau dari aku ya, itu akan menjembatani langsung ke, kan biasanya requirement ini datang dari level atas lagi ya, atau mungkin dari bisnis, divisi bisnis atau dari manajemen tim. Nah, kita itu langsung aja requirement gathering dari sana gitu. Emang
sebenarnya bukan scope kita, bukan scope bukan scope-nya QA, cuman to make it work, biasanya di startup itu emang, apalagi khususnya di startup ya, itu emang kita harus bisa ya handle atau apa ya, nge-cover kayak gitulah. Tapi ini sebenarnya nggak sehat sih untuk long term gitu. Cuman untuk ngatasinnya, untuk short termnya itu biasanya langsung aja requirement gathering untuk menjelaskan itu langsung ke stakeholder-nya yang minta gitu. Tapi ini nggak proper sekali lagi ya. Harusnya emang ada PM-nya. Oke, terus yang nomor 2, gimana caranya ngatasin pesticide paradox itu dengan cara kita nge-maintain test case yang udah ada gitu. Jadi kita harus regularly maintain set of test case yang akan kita lakukan. Based on fitur, kan pasti ada fitur baru ya yang keluar, fitur baru atau logic baru atau change logic bahkan. Nah, itu harus kita reflect dengan di test case yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi kita harus nge-maintain test case tersebut. Gitu sih. Oke, mantap. Aku pengen nambahin juga yang gimana ngatasin requirement yang nggak jelas. Better kita bisa communication dengan bisnis dan log the requirement untuk fase development dahulu. Jadi itu ngindarin burnout dari sisi development dan ngasih ekspektasi yang jelas kepada tim bisnis bahwa ketika ini requirement di log, ya ini akan berjalan dengan yang sudah kita sepakati kayak gitu sih. Tapi Next. biasanya ada yang nggak bisa nih, harus dikerjain nih, gitu kan Mas gitu. Nah itu pentingnya komunikasi, itu pentingnya Benar, komunikasi dari QA gitu sih. Oke, Memang banyak yang thank you kayak Mas. gitu. Oke, next Mas Hanif dari Hanif Razin. Apakah tes plan ini sifatnya wajib karena saat ini masih banyak tempat termasuk di tempat saya tidak menggunakan tes plan? Terus apakah tes plan ini perlu dibuat dalam sebuah dokumen dan perlu dibuat setiap sprint dimulai atau cukup satu kali aja? Apa saja plus minus kalau tidak ada tes plan? Oke, silahkan Mas Budi. Oke, sebenarnya ini bisa dijawab maksudnya langsung di recap kali ya. Ini kan ininya tentang test plan. Sebenarnya kalau dari pengalamanku di tempat-tempat yang kemarin ataupun di yang sekarang, test plan itu emang nggak ada dokumen khusus untuk test plan sih sebenarnya. Jadi test plan itu, kalau ini personalnya dari aku ya, kalau test plan itu biasanya aku akan nge-planning sendiri, nge-strategize untuk gimana sih apa aja yang perlu dites dan apa aja yang perlu gimana cara testingnya. Biasanya itu akan didiscuss, ini sekali lagi case by case ya. Kalau misalnya ada satu fitur, kebetulan di fitur yang sekarang itu aku nggak kerja sendiri as a QA, ada QA lain atau ada 2 QA. Jadi di test plan itu kita akan tektokan tuh, gimana dari kamu mau testing yang mana, bagian mana, dari aku mau testing yang mana, itu kita clearkan di situ. Scope-nya gimana, terus cara testingnya pun kita juga rembukin bareng-bareng. Ini cara testingnya gimana ya, cara testingnya gimana. Jadi sebenarnya nggak ada dokumen sakleknya sih sebenarnya. Nah, terus kemudian apakah test plan ini perlu dibuat dalam sebuah dokumen itu tadi dan perlu dibuat setiap sprint dimulai atau cukup satu kali saja? Sebenarnya nggak ada dokumen sakleknya, cuman yang jelas ini tuh perlu dilakuin di setiap sprint sih, karena ya logikanya setiap sprint kan yang di-develop beda ya, dan kalau yang di-develop beda, otomatis cara testingnya beda, resource-nya juga beda, dan maka dari itu kita perlu ngelakuin test planning lagi. Jadi ya itu emang perlu dilakuin setiap sprint sih gitu. Kemudian apa saja plus minus kalau tidak ada test plan? Ini sebenarnya kalau in reality ya sebenarnya kan bisa-bisa aja ya tanpa test plan, langsung tabrak aja di test case development dan test execution. Cuman itu akan jadi kacau kalau misalnya, khususnya kalau misalnya kerjanya nggak sendirian as a QA. Jadi ada dua QA, kalau nggak ada test plan itu akan kacau banget. Dan scope-nya juga kadang ada scope yang miss. Jadi ada sih pengalaman aku itu karena buru-buru ya. Jadi karena buru-buru, karena ada desakan ini perlu buru-buru nih. Jadi itu skip test plan, benar-benar langsung test execute aja, test case-nya. Itu nyatanya banyak banget
scope-scope yang kita kelewat karena kita belum bikin plan yang proper gitu sih. Gitu sih Mas Hanif untuk jawabannya. Oke, Begitu. apa cukup menjawab Mas Hanif atau ada lagi? Sama Mungkin, Mas Felix, apakah cukup menjawab? mungkin Kalau ada bisa ditanyakan bisa di follow up lebih lanjut. on mic langsung kalau Ya, misalnya ada yang silahkan. Dari Mas Hanif dahulu mungkin. Ada yang sudah cukup menjawab? Oke, sudah Mas. Oke. Dari Felix dulu yang tadi awal nanya gimana? Mas Felix, gimana Lik? Oke, thank you. Udah cukup sih tadi penjelasannya. Oke, Thank you. thank you. Next, kita lanjut dulu ya. Mau nanya juga Mas, lebih efektif mana? Bikin test case yang pakai Gherkin syntax atau yang kayak kedua? Apakah yang pakai Gherkin syntax lebih reusable untuk dipakai sama QA engineer? Dari Oke. Dian. Thank you pertanyaannya, Dian. Sebenarnya itu tadi balik yang tadi, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah sebenarnya. Efektivitas sih sebenarnya juga nggak ada apa ya, ini nggak bisa diukur dengan metrik kayak ini lebih efektif nih untuk cuman dari pengalaman saya ya, yang karena dulu juga as a quality engineer itu saya develop test script juga dan test case manual juga, itu emang jauh lebih enak kalau test case manualnya itu dari Gherkin syntax gitu. Tapi itu juga kebetulan karena di tes automation yang saya bikin tuh frameworknya juga pakai Gherkin syntax gitu. Jadi langsung bisa dipakai gitu aja. Jadi kalau efektifan sih sebenarnya kalau bisa di reusable sama QA engineer itu tergantung dari framework yang dibikin. Kalau misalnya framework yang dipakai, kalau misalnya emang frameworknya itu pakai dengan gaya penulisan test script-nya itu Gherkin, maka jelas lebih efektif kalau kita bikin test case di Gherkin juga. Jadi biar mempermudah dari QA engineer saat nge-consume test case kita. Gitu sih. Itu sih untuk. Oke. Aku mau nambahin juga untuk related dengan Gherkin. Jadi yang menikmati test case kita kan bukan hanya kita sendiri. Nantinya akan ada orang produk dan orang produk yang akan memvalidate bahwa apakah fitur yang di development sudah sesuai atau belum. Nah, dengan Gherkin syntax kita tinggal kasih aja si skenario-nya, si test case-nya kita kasih aja. Oke. Kalau dengan yang non Gherkin seperti tadi itu agak lebih susah dicerna oleh non QA kayak gitu. Karena kita buat skenario itu harus bisa dikonsum di function lain, either itu developer atau orang produk di dalam development itu sendiri gitu sih. Apakah cukup menjawab Mbak Dian? Mas mau nanya dulu, kan kalau kayak di TestRail aku yang udah pernah nyoba TestRail sih, kayak nyobain gitu. Itu kan penulisan test case-nya sama kayak yang model yang kedua ya, bukan kayak Gherkin syntax. Nah, itu tuh apakah buat dikonsum sama non QA juga, atau sebenarnya kayak test case manajemennya tuh yang kayak TestRail atau TestLink itu cuman hanya dipakai untuk QA tadi, misalkan kayak satu produk itu ada beberapa QA-nya gitu. Wait, sorry. Berarti maksudnya itu bentar, kurang nangkep sih aku. Gimana? Jadi misalkan kita bikin test case-nya pakai TestRail apa TestLink gitu kan ya. Nah, penulisannya kan ada kayak description, precondition kayak gitu-gitu, sama kayak yang syntax yang kedua kan, nggak kayak Gherkin syntax. Oke. Ya kan, jadi kan nggak ada and when then-nya gitu di TestRail yang aku coba sih. Oke, sejujurnya sih aku belum coba ya untuk TestRail ya. Cuman di testing itu juga sama. Dia itu nggak ada given when then gitu, nggak ada tempat untuk ini untuk Gherkin syntax nih, itu nggak ada yang bilang. Cuman di situ sih kalau dari aku personally itu bikinnya tetap pakai Gherkin. Jadi preconditionnya itu aku kasih given-nya, steps-nya itu dan when then-nya itu gitu. Nah, jadi mungkin itu aku sekali lagi belum tahu ya di TestRail itu gimana, cuman itu mungkin bisa diaplikasikan juga. Karena sebenarnya
apapun test case management sistemnya tuh setahu aku kita bisa pakai itu untuk bikin test case dengan format apa aja gitu sih Mbak Dia. Oh, oke. Berarti walaupun terusnya kayak ada description, terus ada step, itu tetap pakai, kalau misalkan mau pakai getIn syntax, itu tetap dikasih kayak given and when then kayak gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Kalau di testing itu kan ada step-nya tuh kan ada kotak-kotak tuh. Itu kalau aku isi when, the and then gitu. Gitu sih. Oh, oke. Coba sih. Ya, udah cukup menjawab sih, Mas. Makasih banyak. Oke. Oke, mantap. Next, sebelum yang ini kayaknya tadi ada yang raise hand dulu. Ibrahim, silahkan. Oke, Mas. Sebelumnya suara aku jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, perkenalkan Mas, aku Hafiz. Aku punya 3 pertanyaan. Sebenarnya yang pertanyaan pertama ini udah dijelasin tadi sih, cuma aku masih kepo aja. Yaitu what the most essential skill, mostly hard skill ya, that must be possessed by the software tester. Maksudnya skill yang benar, kalau nggak punya skill ini tuh lu nggak bisa jadi software tester gitu. Terus yang kedua tuh gimana sih learning path atau journey-nya jadi software tester? Mungkin di sini kan aku masih mahasiswa gitu kan, semester 6, jadi pengen tahu aja apa sih harus kita persiapin untuk jadi software tester kayak gitu sih. Terus yang nomor 3 tuh tadi kan sempat disinggung terkait early testing. Nah sebenarnya di early testing itu kan QA justifikasi kalau produknya bakal gini gitu. Nah untuk mensupport itu apa sih harus dibawa sama software tester? Apakah based on data atau berdasarkan pengalaman dari project atau produk sebelumnya atau seperti apa? Gitu sih Mas. Ya, thank you. Oke, thank you Hafiz ya tadi ya. Oke. Yes Mas. Aku jawab satu-satu ya. Yang pertama itu kalau nggak salah hard skill apa yang perlu kita miliki untuk kalau nggak ada ini kita nggak bisa jadi software tester gitu ya. Betul Mas. Oke. Untuk yang itu sebenarnya hard skill kalau aku mau bilang sih sebenarnya untuk jadi software tester ya itu kita bisa bikin test case atau enggak sih. Itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak bisa bikin test case, ya gimana mau jadi software tester? Itu sama aja kalau kita nggak bisa ngoding, gimana kita mau jadi software engineer? Kayak yang tadi aku sempat singgung, software engineer itu kan outputnya line of code ya. Nah, kalau software tester itu outputnya adalah test case gitu. Jadi how kita nge-create test case itu yang akan jadi mungkin hard skills yang perlu diasah sih. Nah, untuk mengasahnya itu kita perlu banyak banget soft skills gitu. Jadi yang kayak maksudnya kita perlu analytical skill juga, kita perlu ketelitian juga dan sebagainya. Dan kita yang jelas sih perlu banyak-banyak latihan untuk bikin test case gitu. Itu sih untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 tadi, sorry apa Hafiz? Yang nomor 2 tadi apa ya? Ya learning journey-nya. Oh, learning. Oke, learning path-nya sebenarnya kalau dari aku ya karena nyemplungnya itu langsung jadi quality engineer. Oke, sebenarnya ini disclaimer ya, nggak ada learning path yang menurutku yang benar atau yang salah. Cuman kalau dari aku, itu learning path-nya itu langsung nyemplung ke automation testing barengan sama manual testing. Cuman porsinya waktu itu lebih banyak automation testingnya sebenarnya, tapi juga ngelakuin manual testing. Di situ jadi langsung belajarnya itu automation testing selama sampai ke bahkan sampai baru masuk ke ke perusahaan ketiga itu baru lebih banyak di manual testingnya. Sebenarnya kalau learning path yang proper ya berdasarkan pengalamanku dari yang aku alami itu maksudnya I wish I learn manual testing first gitu. Jadi maksudnya aku berharap waktu awal itu aku belajar manual testing dulu sampai dalam banget, sampai udah sampai udah jago banget, udah dalam banget subnya, baru mungkin mulai merambah ke automation testing. Karena itu tadi automation testing itu kan sebenarnya base-nya dari manual testing ya, test case yang dibikin oleh manual testing. Kalau dari kita udah matang di manual testing, maka kalau kita masuk ke automation testing itu juga pasti bukan pasti ya, tapi most likely hasil yang kita hasilkan itu juga akan matang juga. Dan sebaliknya kalau misalnya kita belum matang di manual testing, itu most likely di automation testing itu juga
scope yang kita hasilkan itu juga belum matang gitu sih Hafiz. Terus jadi sebenarnya learning path-nya mulai dari manual testing dulu sih kalau propernya, kalau menurut aku ya, cuman nggak ada salahnya sama sekali kalau langsung masuk ke quality engineer atau ke automation testing, toh selagi berjalan juga bisa sambil dig deeper untuk manual testingnya gitu. Terus itu sih untuk yang nomor 2. Yang nomor 3 tadi, sorry apa? Lupa. Yang nomor 3 tadi apa? Nomor 3 yang tadi disinggung sama Mas Dudi terkait early testing ya. Nah, di early testing tuh yang harus dibawa sama software tester itu apa itu biar judgement itu kuat gitu, apakah data atau berdasarkan pengalaman software development sebelumnya atau gimana? Yap, sangat lebih baik. Nomor 1 itu sangat lebih baik kalau kita bisa nge-present datanya ya. Datanya gini nih, jadi kayaknya produk ini nggak sesuai deh dengan apa yang diinginkan. Atau juga biasanya, tapi seringnya di reality itu biasanya berdasarkan pengalaman sih. Emang gimana? Jadi waktu ada PM nih ngebawa satu fitur, nah biasanya QA itu maksudnya kalau udah ada pengalaman ya itu dulu itu kita pernah ngedevelop kayak gini dan hasilnya seperti ini atau ada isu seperti ini. Nah jadi itu sebenarnya bisa juga dari pengalaman. Lebih baik, sangat lebih bagus itu kalau pakai data. Cuman in reality, ini aku bilang apa adanya aja, in reality itu emang biasanya berdasarkan pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya gitu habis. Gitu sih. Apakah udah menjawab atau ada pertanyaan tambahan dari habis? Oke, Mas, udah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Mas Dudi. Oke, sama-sama. Oke, next kita lanjut ke Elvanisa Musina. Test management tools yang paling recommended dan kenapa, Mas Dudi? Waduh. Test management tools yang recommended ya. Ini maksudnya test case management system mungkin ya? Ya, harusnya ya, yang testing dan sebagainya. Yang paling recommended adalah yang paling familiar sih sebenarnya. Sesuai dengan budget kantor. Yang sesuai dengan budget Bener. kantor. Sesuai budget kantor dan yang paling sebenarnya katakanlah ada 5 QA nih, 3 QA katakanlah paling banyak itu familiar dengan test case management apa gitu. Soalnya sebenarnya objectively ya gunanya test case management tools ini sama aja, maksudnya dari test case yang manapun, cuman mungkin fiturnya aja ya yang mungkin lebih fancy. Kalau kita ada yang berbayar gitu, of course kita dapat fitur yang lebih tambahan, cuman main pointnya itu adalah untuk nge-store atau nge-manage test case kan. Jadi sebenarnya balik lagi yang paling recommended itu sebenarnya sesuai kebutuhan company sih gitu. Gitu sih Mbak Elvanisa ya gitu. Apakah cukup menjawab, Mbak? Oke, lanjut aja mungkin. Oke, next dari belum. Elvanis. Belum. Belum, Mas. Uh, Belumnya di mana? Boleh ini? Kalau misal aku bantu jawab, jadi sebenarnya test case management system ini macam-macam. Ada yang bisa import ke Jira, ada yang bisa ekspor ke Sheet, Google Sheet, itu macam-macam. Nah, tergantung kebutuhan dari si timnya saja. Jangan sampai overkill, jangan sampai nggak bisa digunain juga, memang harus pas. Nah, itu tugas kita, gimana kita propose yang pas dan tepat ke company sesuai budgetnya. Itu yang bilang kita sesuai, itu maksud kita sesuai budget itu seperti itu. Karena kalau dibilang mah banyak banget, ada TestRail, X-ray, TestLink, macam-macam sih. .io banyak banget sih. Iya gitu. Jadi mungkin sebagai gambaran, biasanya dulu tuh sempat juga sebenarnya nggak semua berbayar kok, Mbak. Jadi TestLink itu salah satunya yang open source, jadi free. Jadi emang kayaknya sih banyak dipakai ya. Cuman ya emang ada beberapa limitasi yang nggak bisa dilakuin TestLink gitu. Maksudnya dia nggak integrate sama Jira, dia nggak mungkin nggak user friendly, UI-nya itu masih
namanya UI UI lama banget gitu. Tapi banyak dipakai karena dia pertama free, terus fiturnya itu udah mencakup fitur-fitur utama gitu, fitur-fitur poin utama gitu sih. Jadi yang mungkin sebagai gambaran itu dulu sebenarnya aku sama Mas Gita itu pernah juga di satu company yang dia belum ada test case manajemennya, dan kita itu riset untuk pakai test case management itu yang mana yang cocok gitu. Jadi di situ kita riset kalau pakai yang ini itu pro-nya apa, terus subscription-nya berapa, biayanya berapa, kalau yang ini tuh free tapi ini dan itu semua menyesuaikan dengan kebutuhan dari company itu tadi sih gitu. Kalau misalnya emang company kita heavily use Jira nih, banyak banyak pakai banget di Jira, udah kita coba pertimbangkan test case management yang udah ada di Jira gitu. Jadi udah nempel di Jira itu ada juga, namanya kalau nggak salah Zephyr, itu nempel langsung di Jira gitu. Jadi langsung integrate, kita nggak perlu buka-buka software atau website yang lain lagi, dia udah jadi satu di Jira-nya gitu. Gitu, Mbak Elvanisa. Gitu sih. Apakah udah cukup menjawab, Mbak? Cukup, Oke, Mas. thank you. Oke, kita lanjut ke Mbak Elvanisa lagi. Bagaimana cara mengatasi bottleneck? Di awal QA tidak ada kerjaan karena masih in progress dev, tapi di akhir kerjaan QA numpuk, bahkan harus sampai lembur. Apa bedanya? Oke, ini satu. Terus yang kedua, apa bedanya QA automation engineer dan SDET? Gitu sih, Mas. Mungkin yang nomor satu ya, bagaimana cara mengatasi. Jadi kayak di awal itu nganggur karena masih belum ada di tes, tapi di akhir itu kerjaan QA numpuk. Biasanya ini tergantung lagi ya, case by case, tergantung dari company. Kan dari pengalamanku sih sering banget kayak karena developernya butuh seminggu nih untuk seminggu untuk nyelesain kerjaan fiturnya. Dan kita butuh waktu katakanlah cuma 2 hari untuk nyelesain test case development-nya gitu ya. Kan ada berapa tuh, 3 hari nganggur ya. Terus kemudian karena kita baru bisa ready to test itu hari Senin. Biasanya kalau aku ya itu bakalan sekali lagi dengan communication yang mungkin baik gitu ya, ngerecokin aja ke developernya, maksudnya follow up aja, Mas katakanlah ada yang udah selesai nggak ya? Kan soalnya dalam 1 minggu itu pasti kan dia ada beberapa hal yang dikerjakan tuh, dan pasti katakanlah hari kedua atau hari ketiga udah ada satu fitur atau satu logic yang udah selesai, dia ngerjain ke fitur lain, terus baru ready to test semuanya itu di minggu depan. Nah itu sebisa mungkin kita nanyain apa yang udah selesai. Kalau propernya kan sebenarnya bisa dilihat dari tiket Jira ya, cuman realitanya kebanyakan developer itu lupa untuk geser-geserin tiketnya. Jadi biasanya aku follow up langsung, yang ini udah ada yang udah belum ya? Jadi kalau ada yang udah, meskipun cuman perintilannya doang, itu at least kita bisa cicil di situ. Jadi at least kita bisa ngurangin beban yang nanti akan ada di akhir lah, gitu sih, Mbak Elvanisa. Kalau gini case by case ya, beda company mungkin beda behavior juga, gitu. Terus yang kedua, apa bedanya QA Automation Engineer dan SDET? Sebenarnya sepengetahuan saya ya, as far as I know, ini sama aja. Jadi ini cuman beda title doang. Sebenarnya most likely sih kerjaannya juga sama. QA Automation Engineer, SDET Quality Engineer, terus kemudian ada Test Engineer, itu most likely sama, yaitu mereka handle juga di automation testingnya, gitu sih. Gitu sih Mbak Elvanisa. Apakah cukup menjawab Mbak Elvanisa? Oke, udah. Noted, Mas. Oke. Thank you, Mbak. Thank you. Next-nya Mas, Felix, mau nanya nih masalah karirnya. Tingkatan karir untuk tester atau QA apa aja ya? Kira-kira untuk bisa sampai ke level itu butuh skill apa aja? Menarik banget nih Mas Felix. Menarik sekali nih. Mau change karir nih kayaknya nih.
Sekali lagi sebenarnya ini juga beda-beda ya, sepengalaman aku beda-beda banget di setiap company. Sejujurnya aku akan bicara apa adanya, ada company yang, apa ya, career path-nya untuk QA itu belum jelas, ada. Tapi ada juga yang career path-nya untuk QA itu jelas, cuman requirement-nya juga belum jelas, itu juga ada. Nah, untuk yang setahu aku ya, ada yang udah jelas career path-nya itu, biasanya itu, ini kalau dibedain ya antara software, antara manual tester dan, automation tester, biasanya itu, manual tester, terus kemudian, senior manual tester, kemudian itu bisa masuk ke ranah engineer atau, jadi, quality engineer atau quality assurance engineer, QAE. Kemudian dari QAE itu bisa jadi senior, kemudian dari senior itu mungkin ya itu bisa milih apakah mau jadi, spesialis atau mau jadi di manajerial gitu. Terus itu generalnya ya, tapi sekali lagi dari company-company yang udah aku, lewatin sampai sekarang, emang nggak ada satu yang persis mempunyai career path yang sama, itu nggak ada. Dan ya itu tadi, bahkan ada yang belum ada career path-nya dan ada yang nggak jelas requirement-nya dan sebagainya, gitu sih. Kira-kira untuk bisa sampai ke level itu butuh skill apa aja? Yang jelas kalau dari quality, maksudnya kalau untuk mau masuk ke SDET atau, quality engineer itu perlu kemampuan untuk, code, coding automation script, kemudian mungkin, beyond that itu lebih ke apa namanya, dive deeper-nya untuk, dari technical skill, SDET, dari SDET itu sendiri atau, quality engineer itu sendiri, atau mungkin kalau ke manajerial ya tentu mungkin skill manajerial yang lebih dipentingin gitu ya, gitu sih. Tapi sekali lagi ini case by case ya, beda company jauh berbeda juga, apa namanya, rules dan career path-nya, gitu sih Mas Felix. Oke, aku mau nambahin dikit mungkin Mas skill-skill Felix. yang perlu itu fundamental, quality, quality QA fundamental itu sangat penting kalau ingin terjun di QA. Selebihnya bisa sebenarnya yang lain bisa belajar juga, mau belajar hal baru karena, QA ini, kayak QA engineer dan sebagainya itu hal baru untuk di bidang tech startup kita, eee, jadi harus mau banyak belajar itu pasti, eee, lalu quality mindset itu penting dan terus communication, gimana, nge-influence teman-teman, teman-teman engineer, teman-teman development bahwa quality adalah responsibility semuanya, kayak gitu. Bukan hanya responsibility QA aja gitu. Jadi supaya apa? Supaya, si developer, nge-code atau nge-build sesuatu, nge-develop sesuatu, itu enggak segampang, "Ah, nanti juga ada yang ngetes QA-nya, kalau bug-nya nggak ketahuan, ya udah lolosin aja, yang penting kelar dulu." Nggak seperti itu. Supaya, developer juga, nge-code dengan, tanggung jawab juga gitu loh. Jadi nggak harus ditemuin sama kita, mereka sendiri sadar dengan tanggung jawabnya. Itu sangat penting komunikasinya, gitu sih. Lalu kalau karir path-nya bisa ke senior, QA pasti, terus bisa ke manajerial atau tes arsitek, seperti itu sih. Kalau dari mananya, untuk menjadi seorang QA itu bisa dari mana saja, asal mau belajar. Kayak aku dari developer, terus ada temenku dari, writer kalau nggak salah, technical writer juga ada, gitu. Cukup menjawab, Mas Felix, gimana? Oke, thanks Mas Dudi dan Mas Edit. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kita lihat di queuing, oke. Ada lagi? Oke, dari Ini Mas ya, Hanif, ya. Silakan Mas, mau langsung aja? gimana nih Mas? Oke. Halo? Suara saya Halo? kedengaran?
Oke, Mas Dudi bisa kasih kita ini nggak apa insight mungkin gimana sih strateginya sebagai kita sebagai QA kadang suka kelupaan bikin test case gitu. Jadi ketika mesinnya udah mendekati, udah aplikasi udah di apa udah ready to test kalau di Jira itu kita suka wah ini gimana nih mau bikin test case tapi aplikasinya udah pada jadi akhirnya kita sering ngelupain jadi ketika di end of sprint kita malah baru bikin test case-nya sih. Itu kira-kira gimana Mas? Terus mungkin yang kadang kan kita test case itu kalau misalnya kita kumpulin dari setiap sprint itu ada jumlahnya bisa ratusan bisa ribuan itu cara maintainnya gimana ya? Itu kalau misalnya di tempat saya karena nggak ada QA lead, lalu siapa yang akan maintain ininya test case tersebut? Nah, saya bikin udah selesai begitu aja sih. Oke. Thank you Mas Hanif untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama nih gimana nih strategi kalau kita kelupaan bikin test case ya. Sejujurnya di lapangan pun itu banyak aku lihat di sekitar dan dari aku sendiri juga pernah nggak sempet bikin test case karena deadline-nya yang udah mepet dan ternyata dari dev itu cepet banget ngerjainnya. Jadi kita mau bikin test case itu lah udah ready to test jadi mau nggak mau emang sih kalau dari aku ya yang benar dilakukan itu adalah ya udah kita tes aja gitu. Kita tes aja dulu. Tapi for notes dari aku ya kalau dari aku jujur personally aku akan kebingungan kalau nggak ada test case. Maksudnya kalau kan test case itu supaya kita bisa ada guide ya untuk oh kita testing ini nih kita testing logic A, logic B, logic C, logic D gitu ya. Nah tapi bedanya test case itu kita udah buat sekalian steps-nya, sekalian precondition-nya dan sebagainya. Cuman kalau emang kelupaan itu biasanya paling minimal itu aku bikin poin-poinnya. Jadi di notes aja, notes gitu bikin poinnya. Oh kita perlu testing ini, perlu testing itu, perlu testing C, D, E gitu. Baru kita lakuin testingnya. Setelah testingnya udah selesai, baru kita bikin test case-nya. Emang nggak proper, cuman emang di kenyataannya di lingkungan di lapangannya itu sering banget kejadian kayak gitu jadi kita harus bisa improve juga sih kita emang nggak bisa saklek dengan flow propernya gimana itu kita nggak bisa sih kita harus improvise juga gitu sih Mas jadi kalau misalnya emang tanpa adanya test case itu ya diusahain ada kita udah seenggaknya ngedefine poin-poinnya lah yang nanti itu bisa jadi guide kita nanti kalau udah selesai baru kita bikin test case-nya itu kalau emang mepet itu nggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau yang sekarang ya itu kebetulan udah sangat di-encourage untuk proper way atau proper flow jadi untuk bikin test case pun itu kita masukin effort gitu jadi kalau misalnya ditanyain kalau mau nge-develop nih kita tuh juga ngemasukin effort kita untuk buat test case gitu. Jadi bukan effort kita cuma testing doang. Kita perlu testing kayaknya 4 hari nih. Tapi kita juga bilang kalau kita perlu test case bikin test case kayaknya 2 hari deh gitu. Jadi itu juga dihitung gitu dengan PM-nya gitu. Gitu sih. Jadi terus yang selanjutnya bagaimana cara maintain test case yang udah kita buat dari sprint sebelumnya. Ini sebenarnya emang PR sih. Apalagi kalau test case itu udah banyak banget. Yang di tempatku sekarang itu udah ribuan test case-nya. Dan emang caranya ini kalau sepengalamanku ya, pasti ada satu set test case yang kita gunakan untuk regression testing. Atau yang kita lakuin over and over again. Nah, disitulah kita fokus untuk maintain-nya di situ. Kan ada banyak ya per version mungkin kita bikin test case-nya, tapi kita fokusnya ke yang regression test case-nya aja, test skenario-nya aja. Emang tetap nggak sedikit, tapi itu tetap perlu untuk di-maintain juga sih, Mas Andi. Mungkin emang nggak perlu kayak setiap saat ya, setiap 1 bulan, setiap 1 minggu itu nggak, setiap 1 minggu sehari itu nggak perlu. Cuman at the very least mungkin setiap 2 minggu sekali atau setiap sebulan sekali di mana ada fitur baru yang muncul atau logic baru yang muncul atau logic yang berubah itu kita bisa maintain di situ gitu. Emang PR sih sebenarnya, cuman itu emang harus kita lakukan gitu Mas Hanif. Gitu sih untuk jawabannya dari Mas Hanif, apakah cukup menjawab? Cukup Mas. Coba kalau untuk maintain-nya ini kira-kira seperti apa? Saya belum pernah sih sebenarnya kalau maintain-nya itu apakah dipindahin ke satu kayak folder khusus gitu, misalnya isinya cuma khusus test case apa gimana itu?
mungkin. Gini sih, ini dari pengalaman aku ya, karena aku pakai TestLink. Jadi ada satu folder itu namanya Active Switch gitu ya, atau itu yang kita pakai untuk regression. Nah, terus ada yang inactive switch atau yang udah deprecated. Jadi katakanlah gini, saat ini kita ada katakanlah ambil di profile page lah ya. Di profile page itu ada fitur untuk view upload dan view update dan delete profile picture image lah gitulah ya. Nah, kemudian kita udah ada kan test case-nya itu dan kita masukin di active switch kan ya. Yang kita lakuin yang kita itu test case yang itu kita masukin di regression test. Nah, terus katakanlah next versionnya ternyata update dan delete-nya ini dihapus gitu for some reason gitu ya. Jadi cuman bisa view doang, view profile picture doang. Nah, disitulah kita nge-maintain test case yang tadi. Karena orang di produknya itu udah nggak bisa update dan delete, tapi kok di test case-nya kita masih ada update dan delete. Nah, makanya itu test case yang tadi itu kita pindah ke deprecated atau inactive switch, terus kemudian yang view ini kita adjust gitu dengan logic yang baru kalau ada yang baru. Gitu sih, Mas Andi. Kebayang nggak kalau pakai contoh kayak gitu? Oke. Bayang, Mas. Sip. Oke. Makasih, Mas. Oke, thank you, Mas Andi. Oke, tadi ada last question-nya dari Mbak Dia. Oke, Iya, Mas, silakan. aku mau nanya kalau misalkan kayak udah text execution kan biasanya kan nggak selalu smooth ya. Terus kan biasanya kan kita bikin bug report. Nah, tools apa sih yang proper kayak buat kayak touch bug evidence-nya gitu? Oke. Apakah itu kayak beberapa screenshot atau mungkin kayak better video atau gimana tuh? Oke. Terus sama toolsnya sih. Gimana? Sorry, yang terakhir gimana? Sorry. Sama toolsnya yang kira-kira proper untuk dokumentasi bug evidence-nya. Oke. Ini akan aku jawab sepengalamanku ya, karena itu sempat aku mention juga di semua kantor yang aku pernah kerja, itu kebetulan semua itu pakai Jira. Jadi Jira ini juga project management tools dan bug tracking tools ya. Jadi selama ini sih emang karena semua tim itu pakai, maksudnya source of truth-nya itu adalah Jira, maka proper tools-nya yang kita pakai untuk bug tracking-nya itu juga Jira gitu. Karena ini yang dilihat oleh semua developer dan PM dan sebagainya itu ngelihatnya di Jira ini gitu. Jadi biasanya ya kalau aku itu kalau nemu bug, bikin tiket di Jira dengan tipenya bug, kemudian attach ini apa namanya, kalau dari aku ya attach-nya itu adalah description-nya, bug-nya ini apa sih gitu. Misalnya apa namanya, misalnya login dengan kredensial yang udah bener tapi nggak bisa login, kena error gitu misalnya. Ya udah, kita jelasin deskripsinya kalau kayak gitu. Kemudian ada steps to reproduce atau STR ya. Ini adalah step-step yang untuk reproduce bug-nya ini gimana. Jadi kita tulis, kita nomor 1 user membuka aplikasi, nomor 2 user isi username, nomor 3 user isi password, nomor 4 user klik login. Nah, terus kita kasih lagi di bawahnya expected result sama actual result. Expected result-nya adalah user berhasil masuk ke dalam sistem. Kita kasih screenshot yang biasanya itu udah ada dari tim desain atau tim dari PRD ya, kalau pakai PRD. Jadi yang flow sebenarnya itu gimana. Kemudian actual result-nya itu kita tulis kena error, katakanlah error apa gitu ya. Nah, itu juga kita screenshot biasanya ya, kalau aku itu screenshot dari aplikasinya, kita akan dapat toast tuh, misalnya dapat toast errornya plus dari lognya gitu. Lognya itu bisa kita dapat mungkin dari inspect elemen atau bisa dari logging ke sistemnya langsung dan sebagainya gitu sih, Mbak. Kalau misalnya nih bug yang, jadi ini sesuai kebutuhan sih, bug misalnya pop up ya, pop up misalnya kita harusnya memunculin pop up A gitu ya. Nah, yang dia muncul dalam 1 detik kemudian apa namanya hilang gitu ya. Tapi yang kenyataannya cuman munculnya pop up B. Nah, itu kan maksudnya cepat ya, dan kita perlu apa namanya perlu flow-nya gimana. Kalau aku baiknya itu di record aja untuk case-case seperti itu gitu. Jadi kita akan attach screen record-nya gitu Mbak Dia.
Gitu sih. Apakah udah cukup menjawab, Mbak? Iya, udah cukup menjawab sih, Mas. Oke, Makasih banyak, Mas. thank you. Oke, thank you. Kayak nggak kerasa diskusi kita menarik banget ya. Udah hampir setengah 3 aja. Nah, sebelumnya kami dari Next Level pengen minta feedback-nya dari teman-teman sama untuk absen. Nanti based on pengisian feedback ini, itu kita buatin sertifikatnya gitu. Nanti aku kirim ke teman-teman gitu. Terus untuk recording-nya juga bakal aku share di grup WA. Grup WA-nya udah pada join kan ya? Kalau belum, itu bisa cek di deskripsi invitation-nya gitu. Gitu, terus boleh bisa ditunggu untuk pengisian feedback-nya. Silahkan teman-teman. Kita tunggu sampai 14.30 ya. Mas, itu Google Form-nya masih tipe edit gitu? Waduh. Waduh. Bentar. Masih edit ya ininya. Oh ya oke deh kalau gitu untuk feedback form-nya aku kirim aja nanti di grup WA. Teman-teman bisa isi dari situ aja. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi dari yang lain? Dari Mas Dudi, ada lagi Mas? Dari aku udah sih, cuman mau thank you banget buat teman-teman yang udah stay sampai akhir ya. Meskipun di hari Minggu gini, buat yang puasa mungkin lapar-laparnya, thank you banget udah mau join di kelas ini, dan semoga tadi materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat lah bagi teman-teman. Gitu. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Aku stop recording-nya. Selamat melanjutkan berpuasa. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you Mas. Yo. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Thank you Mas Fadli, Mas Gita, thank you ya. Yoi Mas Dud. Yo, thank you Mas Sudi. Oke, thank you.